Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya, hari ini saya berada di sekolahan. Ada kegiatan serah terima jabatan kepala sekolah SMP Negeri 5 Pasir Pelengkong. Ya, sekolah yang lama dan kepala sekolah yang baru. Oke. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam kegiatan kami SNTN 5 Pasir Pelengkong, yaitu serah terima jabatan kepala sekolah SNTN 5 Pasir Pelengkong. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina kami, Bapak Dr. Andes Masidi MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Laburan Baru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Isransyah. Dan Bapak Kepala Sekolah baru kami, Bapak Siswanto MPD. Kemudian perwakilan dari PT GIM, dari kantor desa Laburan Baru, kemudian para undangan, Bapak Ibu, kepala sekolah terdekat Pasir Pelengkong, ada Ibu Lilis, ya, ada Pak Yono, kemudian Pak Gatot, terima kasih hadirannya. Kemudian Dewan Guru SNTN 5 Pasir Pelengkong, staf tata usaha, kemudian anak-anak perwakilan dari OSIS dan kelas, ya, yang bisa hadir hari ini. Alhamdulillah alamin. Izinkan saya Bu Ike dipanggilnya mengenai acara ini, mungkin mudah-mudahan tidak sampai 1 jam sudah selesai gitu ya. Sebelumnya saya bacakan dulu isi acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan dokumen penting, kemudian sesi foto bersama, terakhir penutup yang mungkin kita isi dengan ramah tamah gitu ya. Marilah kita bersama-sama meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara kita hari ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin mahwa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahim, pada hari ini yang segenap keluarga besar SMK Negeri 5 Pasir Pelengkong melaksanakan serah terima jabatan kepala sekolah. Semoga serah terima ini menjadikan manfaat dan keberlangsungan usaha kami pada jalan ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami cahaya hidayah-Mu agar kami mampu mengemban amanah dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab pendidikan di SMP 5 Pasir Pelengkong. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan bersyukur kepadamu kami tafakkur dan berdoa. Semoga serah terima jabatan hari ini Rabu 5 Januari 2022 Engkau anugerahkan
yang baru dan yang lama. Juga beri pemimpin dan pejabat di dunia pendidikan dimanapun berada. Ya Allah, Ya Qadir, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini. Karena Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Dengan kekuasaan dan kemurahan-Mu, Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Mu'in, Engkaulah zat yang meninggikan derajat dan juga memuliakan hamba-Nya. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin kami yang baru dan yang lama untuk melaksanakan amanah. Karena itu bimbinglah mereka dengan petunjuk dan sunnah rasanya, agar mereka dapat menjadi kepala sekolah yang jujur, cerdas, serta amanah. Karena itu ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kepada hamba-Mu setelah Engkau berikan petunjuk. Terangilah hati, murnikanlah niatnya, teguhkanlah pendiriannya, tumbuhkanlah kreativitasnya, dan tebarkanlah akhlakul karimah, sehingga setiap kebijakan akan selaras dengan kehendak-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu benar, dan berilah petunjuk serta kekuatan pada kami untuk menjalankan, dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang salah itu salah, dan berilah petunjuk serta kekuatan pada kami untuk menghindarinya. Karena itu hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang pendidikan yang telah mendahului kami. Hanya kepada-Mu kami berserah diri dan mohon pertolongan. Semoga Engkau berkenan menerima dan mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Pasir Beringkong, Bapak Yusransah SPD, yang sudah selama beliau di sini selalu bergabung dengan saya menjadi mitra saya. Yang saya hormati Bapak Soswanto MPD, beliau juga sebelumnya Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Harapan dan juga mitra saya selama beliau bertugas di sana. Yang saya hormati undangan khusus Ibu Leni Sumanti SPD, yang sebelumnya beliau adalah Kepala SMP 7 Pasir Beringkong, kebetulan mendapat tugas baru sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pasir Beringkong. Kemudian Pak Gatot, Kepala Sekolah di seberang di Labuang Kalong, SMP 3 Pak ya, 4 ke 5 ya, SMP 5 Labuang Kalong, Labuang Kalong. Kemudian teman saya
Pak Soyono SPD, Kepala SMP 2 Pasir Beringkong kemarin, dan datangnya akan menjadi Kepala SMP Negeri 4 Tanah Gerobak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP beserta staf usaha SMP Negeri 5 Pasir Beringkong yang sudah selama ini selalu bergabung dengan saya atau menjadi teman akrab saya di sekolah ini, dan anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi SMP Negeri 5 Pasir Beringkong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkatnya jugalah kita pada hari ini, pada hari yang cerah ini, kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan membahagiakan, dalam keadaan menyenangkan. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang beruntung yang nanti akan mendapat syafaat ila yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah keadaan saat ini kita perlu bersyukur karena keadaan sudah mulai membaik ya, keadaan mulai membaik terutama dengan adanya wabah virus COVID-19 ini sudah mulai membaik, dan anak-anak kita sudah kelihatan muka-muka anak-anak kita sudah cerah karena bisa kembali berada di sekolahnya selama sekian tahun dengan keadaan daring luring, dengan keadaan suasana terbatas kemarin PTM terbatas, dan mudah-mudahan ke depan tidak lagi menjadi PTM terbatas, sudah menjadi PTM sebenarnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama hampir 2 bulan yang jam 3 bulan ini kabupaten kita, Kabupaten Pasir ini, semua kecamatan sudah berada di level hijau semua. Tetapi status dari Satgas kita masih level 1 dan 2. Pada saatnya sudah ada level ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita menghindari siapa tahu masih ada wabah-wabah yang dibawa oleh orang-orang yang mungkin sedang bepergian. Nah, tetapi kalau misalnya Kabupaten Pasir ini bisa disekat, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, mungkin Bapak Ibu tidak apa-apa. Yang ditakutkan oleh pemerintah, oleh tim Satgas adalah kalau kita yang sudah hijau tiba-tiba ada yang membawa. Dan mudah-mudahan, mudah-mudahan virus Omicron jangan sampai masuk ya, jangan masuk ke Pulau Kalimantan paling tidak, karena berdasarkan media yang kita dengar, kita lihat baik di televisi, di media-media sosial lainnya, virus Omicron sudah mulai merambah ya, sudah mulai banyak. Yang kemarin hanya terdata 3, sekarang sudah beratus-ratus sudah. Kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebelumnya kepada titik BIM ya, titik BIM ya. Terima kasih bantuan selama ini, dan mudah-mudahan kalau esoknya di tahun depan nanti sekolah ini akan terlihat, dan ini juga ketika orang melihat sekolah SMP yang bagus, SMP yang bisa, ada apa sih kita? Ada titik BIM, kepala di sana seperti ini, masyarakat sini itu tidak lepas daripada itu pasti. Jadi kami sangat mengharapkan peran dari dunia usaha, dunia industri atau ini dari PDB sebagai mitra kami selama ini. Alhamdulillah banyak hal-hal yang bisa dibantu kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kepada Pak Yus yang nanti akan meninggalkan sekolah ini, Bapak Ibu semua kenanglah beliau. Walaupun beliau sudah berpindah dari sini, tapi silaturahmi tetap terjaga seperti biasa, karena Bapak Ibu, Pak Yus ini adalah orang yang didoakan, orang tua kita berada Bapak Ibu di sini. Apapun, jangan dilihat apa yang salah, apa yang kurang dari Pak Yus. Anggaplah itu tidak ada. Ingatlah yang baik-baik dari Pak Yus. Karena Bapak Ibu, jika kita mengingat seseorang itu sedikit saja kekurangannya, kalau kita didasari dengan hati yang tidak senang, itu akan membesar dan besar. Kebaikan yang setumpuk yang besar itu akan ada bisa kita. Nah, tetapi selama Pak Yus di sini, alhamdulillah, karena saya mitra di sini, saya lihat hubungan Bapak Ibu di sekolah dengan Pak Yus luar biasa, bagus sekali. Nah, ketika kita mau sesuatu, kita mau melaksanakan meditasi misalnya, dalam waktu sekarang sesuatu dari SMP 2 Tanjung Harapan, saya juga tahu betul track beliau ketika berada di SMP 2 Tanjung Harapan. Nah, beliau berada di sana 2 tahun 11 bulan ya. 2 tahun 11 bulan. Tetapi Bapak Ibu ketika beliau di sana juga memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Sekolah yang dulunya
halaman yang penuh dengan lumpur, sekarang sudah papi, sekolah sudah punya pagar, jalan masuk dan sebagainya dan sebagainya. Beliau juga memperlihatkan kerja yang tidak mau berhenti pada sebatas kerja tertentu. Dan insya Allah Bapak Ibu, beliau berada di sini mudah-mudahan nanti akan membawa hana yang baru, kekeluargaan yang baru, peningkatan berbagai aspek yang baru. Insya Allah Bapak Ibu bisa. Dan tolong Bapak Ibu didukung. Siapapun Bapak Ibu kepala sekolahnya, kalau Bapak Ibu tidak mendukung, tidak akan sukses. Maka langkah yang perlu cepat Bapak Ibu, satukan visi kita Bapak Ibu, dukung beliau. Selama beliau bisa melaksanakan jalur yang benar, dukung. Kalau beliau selong sedikit, tolong diingatkan, ditegur dengan cara yang benar. Dan Pak Sus pasti membuka diri, saya tahu betul. Dan itu wajar Bapak. Kita ini manusia. Yang namanya manusia Bapak Ibu pasti salah, yang itu pasti Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dukung beliau. Selama itu bisa dikembangkan, ikuti beliau. Kalau beliau agak keliru, silakan ditegur, diingatkan. Pasti beliau akan membuka diri, pasti tidak akan membuat beliau marah. Itu pasti Bapak Ibu, ya pasti. Ini kebersamaan. Dan itu Bapak Ibu sudah diperlihatkan oleh teman-teman kita kepala-kepala sekolah yang lain. Saya juga Bapak Ibu ketika menjadi kepala sekolah dulu seperti itu. Saya ketika menjadi kepala sekolah tidak pernah menganggap bahwa diri saya ini big boss, dan saya merasa diri saya bukan kepala, sama dengan guru biasa. Sama. Sehingga ketika apapun yang ada di sekolah itu kami putuskan bersama, dan kami lakukan bersama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hasilnya luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu, sekolah kita bisa bawa kemana, walaupun sekolah kita di pinggiran seperti ini, sekolah ini. Insya Allah nanti sekolah bisa jadi sekolah adiwiyata. Saya dulu ketika di SMP 2 Maret, sekolahnya buruk, sekolahnya mau hancur, tetapi dengan kawan-kawan akhirnya kan bisa jadi juara adiwiyata, juara 2 sekolah saya pada sekolah pinggiran. Dari segi mutu, kami setiap tahun Bapak Ibu, anak kami pasti ada yang ke Samarinda juara OLPD saya, bahkan setahun bisa 2 kami. Orang kerobotnya bisa giling-giling kepala melawan kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu gurunya yang hebat, bukan saya yang hebat. Saya yang menyampaikan. Bapak Ibu, bagaimana sekolah kita ini? Maukah sekolah ini tarihan di luar? Mau ketemu. Sanggupkah Bapak Ibu kira-kira bekerja sore? Sanggup. Sanggupkah Bapak Ibu bimbel dengan dibayar sekian? Sanggup. Oke, kita lanjutkan. Lanjut dari kelas 1 materi sampai materi SMA akan berikan yang menanglah anak kamu. Nah, seperti itu contoh sedikit Bapak Ibu ya. Bukan saya hebat, tidak. Saya hanya menawarkan, tapi yang hebat adalah Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu ke depan sekolah SMP 5 Pasir Pelekong ini di bawah pimpinan Pak Suswanto yang sudah dirintis oleh Pak Yos, nanti akan dilanjutkan program kerjanya oleh Pak Suswanto, insya Allah didukung oleh Bapak Kepala Desa, warga desa, komite, kemudian mitra kita dari PTB. Insya Allah sekolah ini ke depan punya warna yang lebih bagus. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, cukup sekian konten kita hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Beliau adalah orang tua kita juga gitu. Yang kedua, kemudian untuk kepala sekolah baru kita, Bapak Suswanto, mari kita dukung apapun kebijakan beliau untuk kebaikan sekolah ini, seperti itu. Baik, untuk sambutan berikutnya kepada Bapak Kepala Desa Laburan Baru, kami mohon waktunya. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, di mana pada pagi hari menjelang siang di hari ini kita masih bertatap muka, diberikan kesempatan untuk bertatap muka di tempat yang semoga Allah berkahi dan kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salawat semoga tetap terhantarkan ke Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang berada di tempat ini menjadi pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pengawas, ya. Kemudian Bapak komite, di sini perwakilan PTB, Bapak kepala sekolah, Pak Rian, dan Bapak kepala sekolah yang baru Pak Siswanto. Oke. Terima kasih yang pertama untuk kesempatan memberikan sambutan. Yang utama saya ingin sampaikan permohonan maaf karena pada hari ini seyogianya undangan tadi jam 9 seharusnya, karena tadi kita ada pembahasan yang sangat penting juga di desa terkait dengan Perpres 104 yang dimana mewajibkan desa memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebesar 40% dari transfer dana pusat, sehingga memang tidak bisa saya tinggalkan tadi. Namun saya sudah memberikan rule diskusi kami dengan Pak RT semua, artinya jangan keluar dari sini. Kalau keluar dari sini mungkin keputusan dari semua yang dibicarakan hari ini saya tidak akan sepakati. Kalau misalnya sudah sesuai nanti saya akan cermati. Saya harus bergeser ke sini dulu ke SMP karena saya diundang dari kemarin. Nah, akhirnya Pak RT bersepakat untuk tetap di jalur. Nanti saya akan verifikasi kembali hasil musyawarah pemerintah desa dengan ketua-ketua RT yang ada di Desa Laburan Baru. Itulah juga kenapa saya bisa bergeser ke sini. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sebagai anak dari kepala sekolah juga, mungkin karena beliau kepala sekolah di sini, bagaimanapun tidak mungkin saya menasihati orang tua ini. Setidaknya kami cuma ucapkan terima kasih atas dedikasinya di SMP 5, atas pengabdiannya di SMP Negeri 5 yang ada di Desa Laburan Baru. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Siswanto, Bapak Kepala Sekolah baru di desa kami, Desa Laburan Baru. Kami sangat berharap ya komunikasi juga akan tetap terjalin dengan baik dengan kami pemerintahan desa. Begitu juga dengan harapan kami sebenarnya dari pemerintahan desa, begitu juga dengan dari perusahaan PT BIM, ya. Perusahaan PT BIM mampu memberikan bantuan mungkin kepada sekolah berupa entah bangunan fisik, entah biaya pendidikan dan lain-lain. Itu sangat kami harapkan karena di desa sendiri untuk kita ketahui bersama tidak untuk mengajari tapi menginformasikan ini Bapak Ibu guru. Dan mungkin juga saya mengajari Bapak Ibu guru di sini. Dana desa kami terbatas kewenangannya sehingga bagian pendidikan memang hampir 100%, hampir ya. Berarti masih ada sekitar 10-20% kita bantu dari desa. Salah satu program desa ialah beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Itu bantuan dari desa dan hanya skup itu saja yang bisa dari desa perhatikan. Selebihnya kita terbatas oleh regulasi dan peraturan. Kita mau berbicara tentang SMP, kita harus koordinasi dengan kabupaten. Kita berbicara tentang SD begitu juga. Kita berbicara tentang SMA, kita harus ke provinsi. Sehingga memang ruang batas dan ruang gerak kita di pemerintah desa sangat terbatas. Seperti itu. Karena memang ada regulasi-regulasi yang membatasi kita. Sehingga saya sangat berharap, saya semenjak dilantik tanggal 24 Juni 2021 sampai Januari ini kurang lebih baru 6 bulan ini, saya belum dapat laporan dari masyarakat, begitu juga dari yang lain tentang kontribusi dari perusahaan PTB. Saya harap ke depan jangan hanya ada dan tidak memberi apa-apa gitu. Ada tapi tidak berarti, jangan seperti itu Pak ya, minta tolong ya. Tolong disampaikan juga kepada pimpinan di PT BIM bahwa kami dari pemerintah desa sangat membuka diri dan sangat berharap karena memang regulasi yang membatasi kami sehingga banyak hal yang tidak dapat kami sentuh di dunia pendidikan. Seperti itu. Kecuali TK. Kalau TK memang itu langsung dari desa, kemudian kita bisa lebih leluasa. Kalau SD, SMP ini agak terbatas kita.
akhirnya kami berharap nanti dari kepala sekolah yang baru, terima kasih, dan juga kepala sekolah yang lama mampu membangun komunikasi dengan PPD, dan kami siap mendampingi itu. Kami siap mendampingi itu, dan salah satu tanggung jawab perusahaan ialah tentang pendidikan. Salah satu tanggung jawab perusahaan. Mungkin saja kemarin fokusnya di ring 1 tidak masalah bagi saya. Mungkin setelah saya ada di sini bisa mungkin kali geser-geser dikit ke ring 2 ya kan. Mungkin nanti kita komunikasi saja Pak terkait hal itu, sehingga kami sangat berharap bahwa memang perusahaan ini mampu membantu di dunia pendidikan. Itu saja. Dan ternyata tadi ada teman sekolah saya di sini seangkatan lagi di MTS Negeri 1 Tanah Grobot. Mana dia? Mas siapa namanya? Dia membaca doa. Oh, Mas Hairul. Ternyata beliau seangkatan saya di kelas 7B dulu di MTS Negeri 1. Saya naik kelas 2 langsung pindah ke Sulawesi Utara di Bitung. Saya masuk pondok pesantren Hidayatullah di sana. Saya lulus di Sulawesi Utara, saya lanjut Balikpapan, Hidayatullah Pembak, baru kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Penerus. Baru beliau kasih tahu, dan saya itu baru sadar ternyata beliau teman bangku sekolah saya dulu. Iya, memang jalan hidup membedakan, jalan hidup masing-masing, jalan perjuangannya masing-masing. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pengabdiannya Bapak Kepala Sekolah Pak Yusriasa. Dengan selamat datang kami ucapkan kembali ke Bapak Kepala Sekolah yang baru. Kami dari pemerintah desa tetap membuka ruang selebar-lebarnya, dan mungkin ini juga pesan saya kepada perusahaan untuk tolong kami diperhatikan juga, ya, tolong kami diperhatikan juga. Itu saja. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan mohon maaf kepada Ibu SMP 5 karena pimpinan kami berhalangan hadir karena ada beberapa kegiatan yang memang bersamaan baik di internal kami maupun di dinas perkebunan. Terus kemudian tim selamat datang Pak Sus. Sebenarnya kami juga bermitra di SMP. Yang mau dibaca waktu serah terima. Cuma tadi ada masukan yang kami tangkap terkait pelaporan kepada desa. Mungkin selama ini laporan kami hanya sampai pada desa di Laburan atau ring 1 yang lain. Cuma untuk laporan berikutnya mungkin bisa kami sampaikan di sini terkait dengan program-program CSR yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan. Karena khususnya saya dan tim saya itu bergeraknya di CSR bidang kesehatan Pak, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. CSR yang lain mungkin ada tim yang lain Pak. Terus kemudian terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, nanti kedepannya mungkin kami akan berusaha untuk lebih baik lagi terkait bersama dengan pihak-pihak baik di SMP 5 maupun sekolah-sekolah yang di tingkat 1. Memang selama ini dalam kondisi pandemi ini kegiatan kami memang terbatas Pak, karena memang semua kegiatan yang sudah diprogramkan itu banyak yang terkendala oleh pandemi. Segera informasi Pak Kades dan Bapak Pengawas. Jadi untuk program-program CSR kami terkait bidang pendidikan, jadi setiap tahun kami memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah tingkat 1 serta sekolah binaan. Jadi sekolah binaan kami itu ada yang di SMK 1 dan SMK 2 di Tanah Grobot. Itu juga sekolah binaan kami. Kemudian ada bantuan insentif untuk guru, cuman ini untuk pengaturannya kami serahkan kepada sekolah karena memang tidak sebesar yang diberikan pemerintah.
Terus kemudian kami juga memberikan pelatihan-pelatihan baik itu secara tatap muka maupun secara virtual. Selama pandemi kami pelatihannya secara virtual dan itu kami lakukan setiap tahun. Biasanya bertempat di SMP 5 ini. Karena tahun ini kita masih pandemi, kemungkinan masih virtual untuk kedepannya. Terus kemudian terkait kebijakan dinas, Pak, jadi mohon izin tadi Pak Yus sudah menyampaikan untuk minggu ini kami masih berkoordinasi, Pak, terkait pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi memang dari tim kami perlu hati-hati karena memang beda pengalaman, Pak. Jadi dari tim kami memang mengikuti dua aturan. Yang satu aturan dari kabupaten pemerintah, yang satu juga aturan internal. Jadi kami dari tim internal sini juga mencari jalan yang pas lah, yang sekiranya tidak menimbulkan kerugian di kedua pihak. Cuman ada beberapa evaluasi yang dari kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pur atau Pak Yus sendiri dari telepon atau Bu TU. Biasanya telepon saya terkait pembelajaran anak-anak karena memang mohon maaf, Pak, selama di semester 1 kami juga kurang maksimal, Pak. Kami juga tiap hari Senin sampai Kamis kami keliling. Kami harus melayani 400 siswa, ditambah untuk anak TK 200 siswa, dan waktu kami yang memang kurang, sangat terbatas dengan personel kami yang hanya 12 orang. Jadi mohon dimaklumi, Pak, mungkin kedepannya kami akan upayakan supaya lebih maksimal lagi untuk proses pembelajaran anak-anak khususnya yang di SMP 5 maupun SMP yang berada di tingkat 1 kami yang lain. Hari serah terima Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Plengkong. Hadirin yang berbahagia, sosok yang selama ini menjadi kepala atau pimpinan di sekolah kita ini, sebentar lagi beliau akan meninggalkan sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Yusransyah SPD banyak memberikan hal-hal yang terbaik untuk sekolah kita yang tercinta ini. Usaha yang beliau lakukan untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik telah banyak menampakkan hasil. Salah satu di antaranya adalah sekolah kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan teknologi informasi dan mengembangkan ruang kelas, lab IPA, dan lab komputer. Tepuk tangan. Beliau telah menjadi contoh yang baik bagi guru-guru dan karyawan di sekolah ini. Kami sangat berharap semoga Bapak Yusransyah SPD dapat meneruskan prestasinya tersebut di sekolah yang baru nanti. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kepala sekolah yang baru, yaitu Bapak Suswanto SPD. Mudah-mudahan dengan pergantian kepala sekolah ini, SMP Negeri 5 Pasir Plengkong akan menjadi lebih baik dan akan tetap menjadi kebanggaan kita semua. Akhir kata, saya mewakili teman-teman Dewan Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Pasir Plengkong mengucapkan semoga sukses kepada Bapak Yusransyah SPD di sekolah yang baru, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Suswanto MPD yang akan pada hari ini akan menjadi kepala sekolah kami yang baru. Sekian dari saya dan terima kasih. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pesan-pesan dari teman-temanmu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Desa Laburan Baru dan Laburan Lama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 5 Pasir Bengkong yang baru dan yang lama, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP 5 Pasir Bengkong, yang terhormat perwakilan dari perusahaan PT BIM, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP 5 Pasir Bengkong. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dialah yang patut kita teladani dalam kehidupan ini. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yusransyah SPD yang telah membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan memberikan kami semua nasihat yang baik untuk masa depan kami yang gemilang. Perpisahan ini membuat kami semua kehilangan, tersimpan selalu dalam hati kami. Sabarmu yang membuat kami senang dan didikanmu yang membuat kami tenang. Semangatmu demi anak didikmu semoga di tempat tugas yang baru tetap semangat demi membangun negeri. Ingatlah selalu, semangat dan etos kerja Bapak akan selalu bersemayam di hati kami. Jasamu tak akan melupakan sampai dewasa nanti. Saya, perwakilan dari siswa-siswi SMP 5 Pasir Bengkong mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami semua. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Sekolah SMP 5 Pasir Bengkong yang baru, Bapak Suswanto MPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Latifah yang mewakili peserta didik SMP Negeri 5 Pasir Bengkong. Untuk yang berikutnya, sambutan dari Bapak Yusransyah SPD selaku Kepala Sekolah Lama SMP 5 Pasir Bengkong. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus keras-keras sedikit ya. Kalau ada ngantuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrat dan iradatnya jualah kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa dapat bertatap muka, menyaksikan secara langsung serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Sebelum saya memulai sambutan, rasanya izinkan saya Bu Lilis menyampaikan sedikit, meskipun sudah lewat. Sarapan pagi dengan ketan sebelum melakukan pekerjaan. Cakep. Bila jamuan kami kurang berkenan, mohon maaf kami ucapkan. Mantul. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendidik dan Lima Pasir Bengkong yang telah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat baik kita dan semoga itu semua menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian di yaumil akhir. Selawat dan salam juga kita saya ucapkan
kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati dulu mitra saya, teman saya ini, Pak Kades Labuan Baru. Beliau berlatar belakang pendidikan. Oleh sebab itu saya yakin karena beliau ini orang pendidikan, dia tahu persis kebutuhan SMP 5 Pasir Plenggong. Sehingga tadi amanat beliau saya sangat terkesima, tersentuh ketika beliau meminta langsung kepada pimpinan BIM untuk membantu sekolah melalui dana CSR. Dan juga yang saya hormati pengawas pembina saya ini yang tidak bosan-bosannya memberikan nasihat-nasihat ketua-ketua kepada kami, kesemuanya itu demi kebaikan SMP 5 Pasir Plenggong. Dan juga yang saya hormati ini teman saya itu mitra di bawah menjadi teman saya ini calon kepala SMP 5 belum lagi Pak, bukan sekolahnya kan Pak, secara hukum sah beliau, tapi secara etika dan sopan santun belum, ya kan Pak kamu sambil pelayanan karena diberikan ini. Tak lupa juga saya hormati kepada perwakilan PTB selama ini kami uji kepada SMA dan hal-hal yang baik. Tolong kalau bisa dipertahankan ditingkatkan Pak. Ini permohonan jadi yang baik dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Ini permohonan kepada pimpinan PTB. Tak lupa juga yang saya hormati ibu saya, mitra saya Ibu Rinis, kepala SMP 1 Pasir Plenggong. Nanti beliau menjadi ketua Sebayang, ketua PGI dan ketua ranting PGI Kecamatan Pasir Plenggong. Itu nanti akan dipimpin oleh Ibu Rinis. Ini untuk mitra saya nih. Ini pada ini kalau pernah dengar perlayanan ini saya juga sangat apresiasi hormat kepada beliau sebagai sesepuh. Itu yang di sebelah itu Pak Solono, kepala SMP 4 Panagrogo Teman Holo di SMP 2 Pasir Plenggong sekitar 20 tahun yang lalu. Mitra, sahabat. Beliau sekarang kepala SMP 4 Panagrogo. Yang saya hormati juga teman-teman saya yang di SMP 5 Pasir Plenggong ini, yang sekarang pada acara-acara yang mudah-mudahan tidak ada wajah-wajah cemberut, merengut, sedih, harus gembira. Hilang yang lama, datang yang baru harus lebih gembira, ya. Nah, cuma jangan juga dilupakan dapat yang baru, yang lama dulu, itu bang. Ya kan, jangan juga ada ingat. Tak pernah hanya dari Tuhan dibuang malah itu. Iya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ini paling banyak paling saya sampaikan kepada sekaligus pesan kepada sesepuh pengantin bahwa SMP 5 Pasir Plenggong ini punya semboyan prestasi guys, berkarakter terus. Jadi SMP 5 harus berprestasi dan berkarakter. Prestasi dalam arti unggul dalam bidang prestasi akademik dan maupun akademik. Berkarakter. Nah, Bapak kan lihat kan kalau umur SMP 5 ini murah sejumlah, ya kan? Karena karakter yang kami terapkan itu 5S. Siapa? Mengucapkan sering-seringlah mengucapkan salam assalamualaikum. Katamu assalamualaikum. Katamu assalamualaikum. Ya kan? Dia berbanyak berkatakan. Nah, ini Ustaz Bapak. Dia selalu setuju. Berbanyak salam. Kita saling doa mendoakan kepada teman kita. Yang kedua, sudah salam senyum. Ya, jangan doa assalamualaikum mencemberut, harus senyum. Assalamualaikum disertai dengan senyuman. Senyuman itulah yang membuat hati disejuk.
Senyuman itulah yang menandakan orang itu lembut. Ya Pak. Tapi kalau marah, aja berjualan, berdagang, dan payung Pak. Tidak ada orang beli. Jodoh jauh. Ya begini, tapi murah senyum, jodoh dekat. Berjualan laris, manis Tanjung Situ. Ya gitu ya. Nah, kemudian juga baik udah sepilimen ketemu kesalahan. Dulu tapi tak sebelum itu bersama datang selama pulang selama. Itu budaya yang kami terapkan dalam rangka terkait dengan siswa berkarakter. Salah satu di antaranya yang kami terapkan bersalaman. Anda bersalaman itu Pak, saling bertemu sapa. Karena saya membayangkan bagaimana kalau seandainya ketika guru itu datang ke sekolah kita merambut aja, kadang ditegur, kadang diherani, tidak disapa, ya Pak. Kadang nyaman Pak. Misalnya Pak Kato pulang ke rumah istrinya cemberut, ngomong apa enggak, kan enak Pak. Tapi kalau Pak dari mana Pak? Dari istri mudanya, nah, kan akhirnya hidup suasana ya. Nah, akhirnya ada komunikasi. Jadi komunikasi itu perlu diterapkan dengan teman supaya terbangun. Ya kalau mungkin agak pakai boleh. Kerja ini aja. Kan rame Pak. Tapi kalau ketemu dia ya, nah kira-kira begitu. Jadi biasa orang alat biru ini perjualan Pak Kades. Kemudian Bapak Ibu, ya sesama guru harus sabar, tidak boleh marah, ya kan? Kalau kepala panas, pinang lilis, hati dingin, hati panas, kepala dingin. Jangan emosi. Kita harus mencari solusi, bukan mencari solusi, bukan memprovokasi. Kita mencari solusi, bukan memprovokasi. Kita, ya Pak, Ustaz. Tapi kalau kita bersenang gurau kan apa-apa memprovokasi, kan? Tidak apa-apa ya kalau sambil bergurau, biasa lah gitu. Nah itu Pak, Bapak Ibu sekedar canda. Sekarang saya izinkan dan keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 5 kepada kasus bahwa SMP 5 Pasir Blenggong ini jumlah pendidiknya ada 16 orang. Tentu ini ada harapan kepada kasus, kepada anggota saya. Kalau nanti mau menjadi atensi ke depan dengan anak anggota saya. PNS ada 6, Sertif ada 5, non Sertif 1. PNS ada 6, Sertif 5, non Sertif 1. Nah, mudah-mudahan ini Pak kalau sudah 50% bisa menjadi guru penggerak nanti Pak, sekolah penggerak. Nah, kalau saya sih kepingin SMP 5 ini ada guru penggerak meskipun kepala sekolahnya bukan penggerak. Ya lah, nggak apa. Karena kepala sekolahnya barangnya Tuhan sudah baik, karena awalnya gerak lipat sudah ada. Nah, lalu ini bergerak terus Pak. Ini bilang kami kalau saya ini kalau nggak didekati tak bergerak Pak. Nah ini jauh-jauh bergerak ya. Soalnya Pak Anies ini masih single Pak, masih single Pak. Makanya saya bilang Kades tadi kesini Pak, kalau saya jauh-jauh mencari di sini banyak stok pesan, boleh Pak pesan kan? Tapi kan beliau juga yang menentukan. Maaf Pak Ayu lah, aku ngawur ngidul ya. Kemudian Bapak Ibu PSTD 1 di situ di kasus. Kemudian PTT ada 4 kontrak, 1 Jati. Jadi PTT ada 5. PTT kontrak 4, Jati 1. Kemudian PTT kontrak teknik itu ada 1. Yang berikutnya
Mungkin nih Pak Mahyuri baru dengar nih istilah saya nih, Honda. Nah, kalau dulu kan Pak Gatot ada istilah Honda, apa Pak? Motor daerah. Kalau ini Honda, motor sekolah. Ide baru Pak. Biasa, kepala sekolah itu harus kreatif Pak. Honda, ya sendiri ya. Motor sekolah. Jadi sekolah ini yang guru ada 2, yang pending ada 1. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Sus ke depan tolonglah anggota saya ini semua bisa jadi PDT, syukur-syukur nanti bisa tembus menjadi P3K. Itulah tugas. Kalau nanti 2 tahun yang akan datang ini belum terangkat, berarti pasti punya utang sama saya. Saya nanti aneh karena mungkin dia bosan kali dengar, bosan Pak. Kalau bosan kita akhiri. Jadi konsep pending konsep 1, mohon menjadi atensi. Itu yang ketiga, kepada yang kelima kepada guru-guru. Guru-guru SMP 5. Nah, ini ada pesan, ada kesan. Kepada guru-guru SMP 5 tentu saya tidak banyak. Tapi saya teruslah tingkatkan kemampuan Bapak Ibu, tingkatkanlah kompetensi Bapak Ibu. Yang paling penting itu Bapak Ibu, cintailah apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda kerjakan. Cintai apa yang Anda kerjakan, kerjakan ya apa yang Anda cintai. Kalau itu bisa Ibu terapkan, maka Ibu bekerja dengan ikhlas, tulus, mengharapkan keridhaan Maha Kuasa. Tapi kalau tidak ikhlas, ngomel, berutuh, wah, banyak kerjaan ini. Pak Yasin menyuruh terus nih. Nah, itu namanya mengeluh. Jadi pesan teman-teman itu dulu, ketika saya dapat kata-kata ini, cintailah apa yang Anda kerjakan, kerjakanlah apa yang Anda cintai. Pesannya 1, jangan mengeluh karena itu sudah kita kehendaki, karena sudah kita mauin. Ya betul lah. Jadi dia menghendaki di Selengot itu karena sudah dia kehendaki, jangan mengeluh kalau jauh. Lah jalannya, lah kapalnya, lah habunya aja, asapnya aja. Nah, kada boleh mengeluh. Dan saya nih dari yang besar ke kecil. Nah, karena mengeluh bersyukuri ini Pak, supaya terhibur pengawas pembinaan. Jadi itu Bapak Ibu ya, kepada guru-guru tolong tingkatkan terus kemampuannya, karena kedepannya kita semakin sulit, apalagi nanti akan diterapkannya kurikulum prototipe tahun 2022 lebih membuat kita lebih bekerja keras lagi, tidak bisa lagi santai, slow. Apalagi ditambah dengan pretensi 50 meter dari sekolah harus tepat waktu Pak, ya kan? Nah, kalau aku ini Tuhan yang menuju boros, namanya barang Tuhan, beda barang amin. Kalau ini, yakin aku Pak, jam 6 datang sudahnya, jangan coba-coba jam 7 datang, dimarahin itu. Kemudian yang kepada guru, kemudian saya mungkin entah pesankah atau bahasa yang kurang bagus kan, kepada guru-guru SMP 5 yang tadi yang jadi guru yang santun, ramah, sopan, ya kan, berkarakter tadi itu. Mohonlah jangan sekali-kali mengatakan kepada siswanya bodoh, malas, nakal. Itu 3 kunci kata jangan sampai diungkapkan, dikatakan kepada siswa. Jangankan kepada siswa, kepada putra putri kita pun jangan. Garis miring, underline, kasih gol. Kisahnya ulang, pandir aja Arab pada pembuangannya. Ya, jadi bangun komunikasi baik antara guru dan murid. Bangun komunikasi baik, interaksi yang baik antara guru dengan murid. Pesan saya, nih, siswa itu dididik bukan dihardik.
Siswa itu dirangkul bukan dipukul. Siswa itu diberkati bukan dibagi. Udah pendidik. Nah, karena pendidik kan kepala sekolah Pak tahu. Nah itu. Jadi dan juga saya mau menyampaikan pesan dari Profesor Yohanes ketika saya mengikuti pelatihan yang dikirim oleh PT BIN Pak. Jelek-jelek begini Pak, PT BIN pernah mengirim saya ke pelatihan. Nah, Pak Anu pendidik, waktu itu balik Pak, siapa namanya, Pak Cik. Nah, katanya apa itu Profesor Doktor Yohanes, tidak ada siswa yang bodoh, malas nakal. Yang ada siswa belum menemukan guru yang tepat yang mengajari dia. Ya, kalau aku sepakat nih Pak. Kalau dia tepat, gurunya bagus, berwawasan, tentu siswanya kada malas, kada nakal, kada bodoh. Kira-kira. Bujur Pak. Nah, ini kan pengawas pembina saya Pak. Kada salah-salah, bukan dari ini, bukan tanggung jawab dan dunia akhirat ini Pak. Yang pertanyaan di sini. Itu Bapak Ibu yang kepada guru, jadi sekali lagi kepada guru satu lagi yang mutapain Pak ya, mudah-mudahan karena guru SMP riba nih Pak ya, kalau aku puji terus kan tidak bagus Pak, harus ada yang berbeda tapi dia tidak bertahan gitu loh karena datangnya malam. Tetapi keindahan Pak Suswanto akan selalu bersinar seiring bersinarnya rembulan di siang hari, di malam hari. Karena Tuhan Yang Maha Esa tahu kalau pengawas pembinanya berada di tengah. Setuju Pak? Setuju kan? Orangnya bersinar Pak. Dia gak tahu melo. Oh ya, sempok apa? Selesai itu yang terkait dengan kasus. Nah, aku ditanya karena uang itu masalahnya Pak. Kalau selain itu rumah aku sebentar aja. Yang berikutnya saya kepada teman-teman guru saya, teman dulu senasib, sependeritaan, seperjuangan, saya di SMP 5 ini Pak. Bapak Ibu bertugas sejak 5 Januari 2017 berakhir juga 5 Januari 2022, genap 5 tahun sejarah perjalanan. Sekarang saya mengundang Pak Anwar kenapa tanggal 5 untuk mengenang kisah masa lalu. Masa lalu tidak akan semudah itu dilupakan Pak, akan selalu dikenang sampai akhir hayat. Dua jiwa satu hati, tetap satu. Jadi kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sambutan Bapak Isransyah ada 8 itu tadi saya simak, tidak bisa diingat satu persatu, tapi yang paling saya ingat adalah SMP 5 itu salam, senyum, salam, sapa, senyum, santun. Ya, kalau Pak Sus mungkin S-nya 3, sapi, sawit, sawah. Dan kemudian iya Pak, sapi, sawit, sawah itu Pak Sus. Dunia lainnya Pak Sus seperti itu selain di dunia pendidikan. Baik, pesan Pak Yus tadi ya, ya kita meningkatkan kinerja seperti itu sebagai sebuah penggerak yang saya ingat. Nah kalau saya pribadi ya, selama menjadi ibaratnya yang dipimpin begitu, Pak Yus itu cirinya adalah sangat visioner. Dalam 1 minggu bisa ada 3 program yang harus
yang diinginkan begitu. Dan beliau sangat menyukai dengan siap Pak, itu dulu. Walaupun caranya kita belum tahu, yang penting siap dulu katanya. Nanti itu bisa dapat caranya. Jadi kalau dikasih amanah, jangan pernah nolak katanya. Beliau berpesan seperti itu. Jadi makanya jadi Pak Susnya punya banyak hutang. Ya hutang ini, hutang itu, hutang ini, hutang itu, yang harapannya bisa nanti diwujudkan begitu oleh Pak Sus di SMP 5. Tentu itu tujuannya kebaikan untuk SMP Negeri 5 Pasir Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya sudah habis banyak oleh Pak Yus ya, maka saya tidak banyak-banyak karena tubuh dan bapak ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan puji syukur karena kami sudah hingga detik ini kita masih diberikan kehormatan nikmat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Laburan Baru. Saya minta baca tadi gelarnya juga orang pendidikan ya. Jadi kita harapkan ke depan akan lebih berbeda dari pendidikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengelola Pembina, Pak Laburan dan seperti ini MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yusran Shah ya, ini senior saya di bahasa Inggris. Semenjak saya masih di SMA Kuaro dan beliau masih di SMK PGRI, sudah sama-sama di MGRP. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari PT Bernayani Damar Jaya, PT BIM ya. Kalau tidak salah ini bagian education CSR. Serah terima 3 tempat. Karena Pak Yus juga ya 3 tempat. Sebelum masuk materi, banyak tadi Pak Yus memuji atau mengolok saya ya. Ya itu ada betulnya ya. Kebiasaan saya melihat suatu permasalahan atau hal tidak dari satu sisi. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Saya bersyukur Pak Yus ditugaskan PRT itu hanya sebulan setengah. Karena saya dengan Pak Gatot pengalaman PRT itu hampir 3 tahun Pak Gatot ya. Yang kita dapat apa Pak Gatot? Nah saya plus. Jadi rekor mungkin capsek saya PRT 3 rumah tangga, SMP 2 Tanjung Harapan, Lori, terus SD dengan jumlah guru yang sudah 26. Di sini cuma 16 ya, muridnya hampir 500. Apalagi 2 rumah tangga ditambah 1 blengkong selama 2 bulan. Jadi saya menguasai ilmu mengelola 3 rumah tangga. Sampai Pak Sahri mengolok, jangan-jangan Bapak kawin lagi. Karena saya dengan Pak Sahri akrab dari dulu ya. Nah, Pak Yus hanya berpengalaman 1 bulan setengah. Kalau sampai tahun-tahunan saya takutnya praktek nanti, Pak Yus. Tapi, kawan Pak Yus ya. Ya, nah Bapak bercanda Pak Yus ya. Pak Yus saya tadi senior dan seniman ya. Pak Yus kita buktikan bahwa suatu permasalahan bisa dilihat setidaknya dari 2 hal. Pak Yus bagi saya senior, betul di bahasa Inggris senior, wawasannya lebih matang, pengalamannya juga pasti lebih jauh, senioritas. Tapi satu sisi berbeda, jika orang tidak suka dengan Pak Yus, senior bisa berarti senang istri orang ya. Tapi saya yakinnya tidak. Puluhan tahun saya bergaul dengan Pak Yus tidak. Nah seniman, Pak Yus dalam bekerja itu ada unsur estetik selalu dipertimbangkan, artinya nyeni ya, seni. Seniman lebih parah lagi nih Pak Gatot. Bagi orang yang tidak suka dengan Pak Yus, seniman dianggap senang istri teman. Ayo, dijaga Bu ya. Makanya Pak Yus membawa nyonya ke sini. Jika dilihat dengan 2 sisi, pertama itulah simbol keharmonisan. Sisi kedua, jangan-jangan ibunya curiga terus gitu. Mana ya? Ya. Tapi semoga saya yakin, aku yakin, Endul yakin yang pertama bahwa Pak Yus adalah seorang bapak rumah tangga yang sangat harmonis dan penyayang.
Nah itu intermezzo. Beberapa hal perlu saya sampaikan juga ya. Pertama dengan Pak Kades, terima kasih. Artinya unsur pemerintahan desa sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan dunia pendidikan, khususnya SMP Negeri 5 Pasir Blengkong. Nanti karena ini baru serah terima ya, awal-awal tugas saya melakukan perencanaan tahunan, jangka pendek dan jangka panjang, pasti saya akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk juga dengan yang dari PT PIM nanti. Sehingga saya bisa menuangkan dalam sebuah rancangan kebijakan yang terbaik, karena saya yakin tidak akan mungkin saya bersama teman-teman guru dan tenaga administrasi sekolah di sini memaksimalkan kemajuan yang telah dicapai Pak Yus jika tidak dibantu oleh unsur komitenya hadir ya, Pak Komite, Kepala Desa, beserta warga dan dari PT PIM. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Kades ya. Nanti ada, insya Allah saya berkunjung lebih lanjut untuk komunikasi atau konsolidasi bukan. Nah, selanjutnya dengan PT PIM ya. Saya tugas di awal belajar jadi kepala sekolah 2019. Jadi 3 tahun kurang sebulan di Lori. Sedikit banyak tahu lah arah kebijakan PT PIM. Saya ucapkan terima kasih ya. PT PIM adalah perusahaan yang peduli dengan dunia pendidikan. Namun demikian nanti waktu di sana Pak saya sibuk ya, jadi kepala SMP, kepala SD, terus ketua ketiga. Jadi urusannya banyak di Grogol. Nah di sini saya bisa fokus ngurusin satu saja, tidak lagi 3 rumah tangga seperti kemarin, satu saja. Nanti mungkin saya perlu komunikasi dengan bapak-bapak dari PT PIM. Batas-batas apa maksimal yang bisa diberikan dari perusahaan terhadap dunia pendidikan. Terus kalau kita sampaikan terutama fisik ya, fisik ini sudah ditinggalkan Pak Yus luar biasa, ada lab bukan macam-macam. Walaupun ada yang belum anu, nanti memang Pak Yus menyisakan PR untuk saya ya. Sebetulnya kalau Pak Yus mau selesai semua, memang menguji juniornya. Anggaran dari pemerintah itu untuk dunia pendidikan biasanya masuk skala prioritas. Artinya jika PBM masih berjalan tanpa adanya bantuan itu di cancel biasanya. Misalnya beberapa SD kemarin di pedalaman bentuk lantainya sudah seperti mangkok begini, turun. Nah itu jelas di prioritas rehab. Nah seperti pagar kita belum punya, syukur-syukur dikasih keliling atau paling tidak tepatnya aja dulu ya. Itu bukan prioritas, karena tanpa pagar pun proses belajar mengajar juga sudah berjalan. Kalau dari pemerintah itu begitu sebenarnya, baik Pemda sampai DAK bukan prioritas. Nah, akan sementara tampilan sudah begini megah. Jika ada pagar itu lebih elegan lagi nantinya. Yang harum juga kita semua, artinya warga desa Laburan Baru, sekolahnya sudah bagus. Ya pengalaman saya di Lori mendapatkan pagar itu ya 3 tahunan juga saya tinggalkan baru selesai. Ya, terima kasih juga Pak Mahyuni ya. Saya 3 tahun belajar di Lori didampingi terus. Dari sini juga saya berharap masih beliau yang mendampingi. Karena chemistry yang timbul antara saya dengan Pak Mahyuni bagi saya mungkin sangat cocok. Mungkin bagi Pak Mahyuni saya merepotkan gitu, apa. Untuk teman-teman guru ya, ini jelas sudah tidak menganggap saya kepala sekolah karena saya hampir tiap hari ke Lori singgah ke sini, Mas. Ngopi atau ke toilet. Biasanya teman akrabnya Pak Sahri, Pak Pur atau yang lain. Apalagi di sini ada Bu Ike, sempat sama-sama tugas di Kerang Didi ya, sama-sama. Bu Argonia sama Bu Erla juga satu angkatan. Pak D itu sudah hafal ya. Kalau saya kesini pasti bikinkan kopi. Terima kasih Pak D ya. Ada juga Bu Maspan. Ya, Pak Yus tadi sudah berhasil. Tendik ada berapa Pak? 16 ya, yang 16. Ya,
saya anggap ya turun lah. Saya di sana ngurusin 26, berhasil 3 menikah, 3 lolos P3K selama saya ya. Jadi pas saya 3 tahun, 3 orang juga menikah, 3 orang lolos P3K. Memang saya panggil, jangan bikin malu kalau udah lulus. SMP 2 Tanjung Harapan ikut 1 orang dan lulus. SD-nya ikut 4 orang lulus 2. Saya panggil, saya kasih treatment ya. Ya mungkin itu pengalaman, nggak tahu sih sini. Di sini saya yakin lebih bagus ya. Oh ya, piala juga dapat 3 di sana bagi saya. 3 tahun 3 piala. Cuma semuanya non akademik. Karena saya tidak mungkin menyentuh akademik. Pas musim ikan banyak, anak-anaknya melaut. Gitu. Jadi sekolah sehat 2 tahun berturut-turut. Satunya sepak bola. Pada saat kecamatan Bengkong tidak ada yang ngirim pun, Tanjung Harapan perwakilan ngirim lori. Cuma hadiahnya 500 juta, habisnya 6 juta memang. Tapi dapat piala. Ya, itu namanya biar tekor asal kesohor ya. Dapat piala. 3 piala, 3 guru menikah, 3 guru lolos P3K. Itu. Kemudian ini untuk semuanya ya, Pak Kades, terus perwakilan dari BIM, karena kita sama-sama tahu murid sini dari BIM itu ratusan juga ya, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Kita sebagai sebuah unit satuan pendidikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuannya pasti dibanding-bandingkan oleh orang tua dengan sekolah terdekat atau sekolah bahkan yang jauh sekalipun yang beda tipe. Dan kita sama-sama paham, sekarang tren keinginan orang tua itu berbau arah yang pesantren, supaya tidak repot di dunia mau akhirat ya. Dunianya dapat, akhiratnya apalagi. Kalau dijawab, Pak, SMP kan tidak bisa begitu. Iya memang, kita beda. Kurikulumnya beda dengan pondok. Pondok kan boarding, anaknya tinggal, malam bisa ngaji, pagi sekolah. Ya setidaknya kita SMP, Bu Arbania ya, PAI ya, Bu Arbania dan bukan cuma Bu Arbania, nanti kita semua. Arba'inah, bukan Arbania ya, Arba'inah. Mungkin bisa gak untuk sama-sama lebih memajukan sekolah ini, melanjutkan apa yang telah dicapai dengan gemilang oleh Pak Isriansyah. Ya, mungkin itu dari saya, tidak perlu lebar, mengingat waktu yang makin siang ya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang dengan hati. Akhirul kauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suswanto, Kepala Sekolah Baru SMP Negeri 5 Pasir Bengkong. Mungkin dari sambutan pertama beliau ya di hadapan kita gitu, mungkin kita sudah dapat clue bagaimana sih kasus ini gitu ya. Jadi kelihatan santai gitu, tapi punya gagasan yang jauh ke depan kalau saya lihat. Nah, nanti guyonannya ya seputar itu, senior, seniman. Jadi kita siap-siap aja bahan guyonan hari-hari seperti itu beliau. Insya Allah akan bawa kita ke arah yang lebih baik. Baik, untuk acara yang sangat penting, inti dari kegiatan ini adalah penyerahan dan penerimaan jabatan gitu, Kepala Sekolah SPN Negeri 5 Pasir Bengkong, yang ini akan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Berikut penyerahan secara simbolis dokumen-dokumen penting atau hal lain yang harus diserahkan dan diterima oleh dua pejabat kita. Kepada Pak Yus dan Pak Suswanto dimohon untuk menuju ke meja kuning yang disiapkan Pak Hairul dan Bu Dina.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, telah dilakukan proses penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dokumen ini disertai dengan yang pertama dokumen keuangan tahun anggaran 2021, kemudian penyerahan saldo dana biaya operasional sekolah tahun anggaran 2021, kemudian dokumen-dokumen penting terkait kondisi sekolah dan stempel sekolah sebagai identitas SMPN 5 Negeri Pasir Blengkong. Kepada Pak Mahyudi. Baik, secara simbolis Pak Yus menyerahkan dokumennya kepada Pak Suswanto. Dan mohon teman-teman yang ya boleh nanti menyusul Pak ya. Ya, ini simbolisnya yang diserahkan adalah salah satu laporan keuangan dan kondisi sarpras atau profil sekolah. Saya terima dan saya serahkan. Kepala SMP 5 Pasir Blengkong yang lama menyerahkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya SMP 5 Pasir Blengkong kepada Pak Suswanto. Saya yakin Pak Suswanto bisa dapat mengemban amanah ini dan menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Iya, udah diterima Pak. Harus pensi baru Pak. Serah terima itu sudah apa sekarang? Gak bisa lah. Agak mudah robak. Beda. Penerimaan jabatan telah resmi yang dilakukan, jadi Pak Suswanto sudah bukan calon kepala sekolah, tapi sudah resmi kepala sekolah SMP Negeri 5 Pasir Blengkong. Selamat datang Pak Sus, selamat bergabung. Pesan beliau pertama adalah kemarin itu kita adalah tim seperti itu, jadi bukan siapa atasan, siapa bawahan, tidak. Baik Pak, acara selanjutnya adalah kepada Pak Yusransa. Ini ada sedikit dari kami SMPN 5 Pasir Blengkong, baik dari kami Dewan Guru, dari sekolah, dari anak-anak. Mudah-mudahan terkenangnya lama begitu Pak ya, dan kami harap amal jariah kami panjang dari cenderamata ini. Kepada Pak Sus, mohon yang pertama menyerahkan kepada Pak Yusransa. Antaran itu Pak. Ini lain antaran nikah ya Pak ya. Oke. Dilihat dulu nah, isinya apa ini lembaran Pak? Bisa lebih banyak dong. Bisa Pak, belum dibuka. Yang tunggu ini jangan tinggi malah kita. Ya. Berikutnya Pak, ada lagi Pak, itu mungkin diletakkan dulu, ada lagi Pak.
Kunci mobil yang terakhir, Pak. AC itu Pak, AC. Kunci mobil yang terakhir, Pak. Ada lagi ini dari perwakilan wali kelas kepada keluarga dan Humaspa, mohon mewakili dua-duanya ke depan Ibu. Ini dari anak didiknya ya, yang tahun lalu belum sempat mengadakan perpisahan cenderamata untuk sekolahnya. Nah ini spesial untuk kepala sekolahnya jadinya. Tunggu Ibu, Bapak mohon ke tengah Pak. Bapak Is diapit sama Bu Maspa dan Sarba, ayo. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, yang berikutnya Pak masih ada dari siswa Pak. Oke, untuk yang ini Ibu minta tolong kepada Latifah atau Aulia boleh ke depan. Atau Ridho boleh nak, yuk cepat yuk. Coba yuk. Menyerahkan kepada Pak Yus. Salam perpisahan ya. Oke. Minta tolong difoto. Terima kasih. Oke, satu lagi Rizda, Ibu minta tolong. Apa ya, karena anak-anak juga pengen foto Pak. Rizda minta tolong nak ke depan. Cewek, yuk. Rizda boleh. Kunci mobil ya Pak Yus merah. Atau yang mana yang ke depan tadi? Odong-odong, Pak. Nah, kita vaksin ya aman, bersentuhan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Yus. Mohon kembali ke tempat.